Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sugeng Ambal Warso, GM Injili Sola Fide. Selamat ulang tahun dan sungguh bersyukur karena pas di perayaan ulang tahunnya juga kita bersama-sama merayakan Natal. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan buat kita hari ini dari Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-10. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini bersama-sama. Berita Natal, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Di saat Tuhan Yesus lahir, berita ini pertama-tama disampaikan adalah kepada para gembala. Dan dalam Lukas pasal 2 ayat 10, kita akan bersama-sama belajar bahwa kelahirannya bagi segala bangsa. Kita ulang sekali lagi Bapak Ibu, kelahirannya bagi segala bangsa. Di dalam bagian ini kita diingatkan bahwa Yesus lahir itu bagi seluruh bangsa. Next. Apa artinya? Yesus lahir atau kelahirannya itu bagi segala bangsa. Di dalam ayat yang ke-10, kata bangsa itu menunjuk kepada people group atau semua bangsa atau suku-suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda. Semua bahasa, all things, semuanya. Tidak ada yang terkecuali, semuanya. Next, Bapak Ibu. Di dunia ini, menurut PBB, ada 193 negara. Tapi secara umum 195 sebenarnya ya, negara, bangsa disebut sebagai negara. Dan suku-suku bangsa di dunia ini ada sekitar 5.000. Next. Indonesia menduduki posisi keempat dengan jumlah penduduk sebanyak 200 ya. Ini sekitar beberapa waktu yang lalu. Dengan negara-negara di Afrika itu ada 54 negara, Asia ada 48, di Eropa ada 44, Amerika Latin, Karibia ada 33, Oceania ada 14, dan Amerika Utara 2 negara. Lanjut. Untuk kita mengerti apa yang dimaksud kelahirannya adalah bagi segala bangsa. Suku terbanyak di dunia itu adalah suku Han. Ini suku yang ada di daerah Tiongkok ya. Dan 19% penduduk dunia itu ternyata suku Han. Ini suku terbanyak. Suku tertua itu adalah suku Mesir yang sudah ada 7.000 tahun. Suku yang terkuat salah satunya. Ini adalah suku Osing. Bapak Ibu tahu suku Osing ada di mana? Suku Osing adalah suku Banyuwangi. Ini suku salah satu ya, ada banyak. Tapi salah satu suku terkuat itu adalah suku Osing. Secara magis dunia mengakui kekuatan dari suku Osing. Kita akan melihat bahwa apakah kelahirannya untuk suku yang tertua? Apakah kelahirannya untuk suku yang terbanyak? Apakah kelahirannya untuk suku yang terkuat? Ternyata tidak. Di Indonesia, suku terbanyak itu adalah yang ke-9 di seluruh dunia itu ada 100 juta orang karena 40% penduduk Indonesia ternyata suku Jawa. Saya asli suku Jawa dari Jember, tapi saya menikah dengan pendeta Idewo Ngakan Gede Suwardinata Putra. Suami saya pendeta dari Bali, jadi saya hari ini pakai kostum Bali, pesennya gitu ya Mbak Ditya. Dan Bapak Ibu, mari kita bersama melihat bahwa Yesus itu lahir bukan Tuhan pilih untuk suku yang paling kuat, bukan untuk suku yang paling tua, bukan untuk suku yang paling besar. Next. Kelahiran Tuhan Yesus bukan hanya untuk bangsa Yahudi yang kalau di sini itu adalah gembala-gembala waktu itu. Gembala-gembala ada di padang, mereka ada di sekitaran Bethlehem. Yesus lahir dikatakan gini, hari ini telah lahir bagimu berita kesukaan ini untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk gembala-gembala saja, tapi untuk semuanya. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara
Di sini semuanya yang merayakan Natal orang yang sudah kenal Tuhan Yesus. Kadang kita merasa begini. Dari bagian ini saya belajar yang pertama. Natal itu adalah berita kelahiran Tuhan bukan hanya untuk satu kelompok saja. Natal, kelahiran Yesus yang sebenarnya bukan hanya untuk orang Kristen saja. Yesus lahir bukan untuk anggota gereja saja. Yesus lahir itu untuk semua orang. Sukunya ada, tertulis atau tidak, terkenal atau tidak, kuat atau tidak, Yesus lahir untuk semua orang. Kalau hari ini suku kita ada yang merayakan Natal hadir di sini, tapi kita ingat di sekitar kita ada banyak suku-suku yang belum bisa merayakan Natal. Kenapa? Karena berita kelahiran itu belum sampai kepada mereka. Siapakah yang akan mengajak mereka? Siapakah yang akan memperkenalkan bahwa kelahiran Yesus itu bukan untuk kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya di dunia memberi contoh bahwa Tuhan juga melayani perempuan Samaria. Luar sukunya bukan Samaria. Tuhan Yesus orang Yehuda, tapi Tuhan melayani perempuan Samaria. Selanjutnya Tuhan bukan hanya melayani orang Samaria yang masih ada hubungan lah kalau dilihat dari nenek moyangnya, tapi Tuhan juga melayani perempuan Sirofenisia. Bapak Ibu tahu Sirofenisia ini mana? Ini perempuan Yunani keturunan Sirofenisia yang orang-orang suku sekitar Tuhan Yesus itu, orang-orang bangsanya Tuhan Yesus nyebut dia itu seperti anjing, nggak cocok dapat cintanya Tuhan. Perempuan Sirofenisia ini orang luar, tapi Tuhan melihat perempuan Sirofenisia ini memiliki seorang anak yang kerasukan, anaknya yang sakit, dan dia datang kepada Yesus. Tuhan bilang, roti nggak cocok untuk anjing, tapi di situ Tuhan sedang menguji. Ternyata perempuan ini dia terus memohon dan dia berkata, Tuhan, anjing itu nggak cocok dapat roti, tapi remah-remahnya saja yang jatuh dari meja itu bisa menyembuhkan. Maka perempuan Sirofenisia ini mengalami mujizat Tuhan dan dia mengalami karya keselamatan dari Allah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri kasih contoh. Tuhan datang ke dunia bukan hanya untuk orang Yehuda. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi apa dikatakan segala bangsa. Jangan merasa cukup kuat jika gerejamu sudah berdiri 5 tahun dan jemaatmu sudah semakin banyak. Di hari Natal ini, GMI Sola Fide, ingatlah karena iman kita diselamatkan, dan ingatlah masih banyak orang dari segala suku bangsa yang memerlukan berita Injil. Saya berharap jemaat Sola Fide, anak muda akan banyak pergi ke bangsa-bangsa, bisa bangsa-bangsa di Indonesia, bisa juga bangsa yang di luar negeri untuk menjadi pemberita Injil melalui pekerjaan. Natal bagi segala bangsa. Kelahirannya bukan untuk kita sendiri. Next. Bapak Ibu, ada suku Bapak Ibu di gambar ini? Ada yang ada, mungkin nggak ada, mungkin nggak terwakili. Jangan sedih. Sekalipun gambar kita, suku kita nggak ada di situ, suku kita dikasihi oleh Tuhan. Kelahirannya untuk setiap suku bangsa. Ketahuilah Tuhan Yesus lahir untukmu. Mungkin sukumu nggak terkenal. Ada yang dari daerah-daerah yang sukunya tidak terkenal, tapi Tuhan Yesus mengasihi. Next. Apapun sukumu, besar atau kecil, apapun kelemahan sukumu, Kristus lahir bagi semua orang. Apapun bahasamu, apapun margamu, saat engkau tidak punya marga, saat engkau punya marga, Tuhan Yesus lahir untukmu. Bapak Ibu Saudara, Natal kelahirannya bagi semua bangsa. Next. Dalam Ulangan pasal 23, ini renungan saya baru beberapa hari yang lalu,
mengingatkan bahwa Yesus itu lahir bagi semua bangsa. Di Ulangan itu dituliskan ada dua suku yang sebenarnya tidak boleh masuk dalam perkumpulan jemaat Tuhan, yaitu suku Moab dan suku Amon. Ada suku yang tidak boleh masuk sampai keturunan berikutnya, suku Moab dan suku Amon. Kenapa? Karena orang Moab dan orang Amon ini waktu bangsa Israel dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, mereka tidak memberi jalan. Lalu Tuhan sangat mengingat mereka dan mereka tidak diperkenan Tuhan. Dua suku yang boleh masuk setelah keturunan ketiga itu adalah Mesir dan Edom. Mesir itu dikatakan oleh firman Tuhan, kamu harus ingat Mesir dulu kamu pernah tinggal di sana. Keturunan ketiga boleh jadi umat Tuhan. Yang berikutnya adalah Edom. Edom itu keturunan Esau. Dulu saudaramu, jadi dia boleh masuk setelah keturunan ketiga. Dan bagian ini digenapi di dalam Tuhan dan disempurnakan dalam kelahiran Yesus Kristus. Next. Moab, suku yang sebenarnya dia ada di dalam firman itu tidak boleh masuk dalam jemaat Allah. Tapi akhirnya, kalau dengar Moab, ingat perempuan Moab siapa? Dia adalah Ruth. Ruth itu sebenarnya dia nggak masuk hitungan. Tapi Ruth dari bangsa Moab yang sebenarnya dicatat nggak boleh masuk. Tapi Tuhan pilih dia untuk menjadi nenek moyangnya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, Natal bukan hanya milik satu kelompok. Natal bukan hanya milik satu suku. Natal bukan hanya milik satu masyarakat, tetapi milik semua orang. Mari bersama kita merayakan Natal, dan di Natal tahun ini kembali kita menggelorakan jiwa misi kita. Gereja Metodis Injili Sola Fide, mari kita bermisi. Next. Suku yang memiliki kelemahan kekurangan, suku yang tidak masuk hitungan bagi kita Yesus lahir. Lanjut. Beritakan kelahirannya. Yang kedua, lanjut ya. Yang kedua ya Kak. Jadi kalau yang pertama kelahirannya bagi segala bangsa itu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Natal itu bukan untuk satu kelompok, tapi Natal itu untuk semua suku bangsa. Oleh karena itu kita harus beritakan kepada banyak orang. Yang kedua, terus apa untungnya Bu? Apa manfaatnya? Saya pikir-pikir ini makna atau manfaat, tapi ini manfaat. Karena dijelaskan begini Bapak Ibu. Apa manfaat kelahirannya bagi segala bangsa? Di dalam ayat yang ke-11, mari kita perhatikan, kita baca bersama-sama Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat 11. 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kelahirannya bagi suku bangsa mengingatkan bahwa semua bangsa boleh merayakan Natal dan nanti semua bangsa akan memuji Tuhan dan menyembah Dia. Yang kedua mengingatkan bahwa apa manfaatnya kelahirannya bagi segala bangsa. Next. Kelahirannya itu mendatangkan kesukaan. Kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa karena yang datang juru selamat. Bapak Ibu, ada sebuah cerita begini. Ada seorang anak kecil, dia cerita dengan temannya di sekolah. Nina, tahu nggak? Kalau ada namanya yang sama, sorry ya, ini sebuah cerita. Nina, kamu tahu nggak? Papaku mau datang loh. Papaku ada cuti kerja. Aku seneng banget. Oh ya, papamu datang. Kalau gitu nanti aku main ya ke sana. Oh iya, boleh, kamu ajak temanmu juga ya, boleh. Aku seneng banget. Papaku datang dan papaku cuti. Dia datang. Kenapa? Bapak Ibu, ternyata papanya itu adalah seorang juru masak besar yang bisa masak segala jenis masakan. Namanya juru masak. Pasti pintar masak. Kalau juru kunci itu yang tahu lokasi kuburan ya. Kalau juru masak itu tahu jenis masakan apa saja bisa. Papaku bisa masak nado mie dengan macam-macam rasa. Aku nggak khawatir
Nanti aku pengen makan apa ya, aku pengen snack apa ya, papaku bisa masak semua. Aku senang sekali karena papaku seorang juru masak. Aku nggak akan lapar, pasti rasanya enak, dan papaku pasti masak yang enak-enak dan sangat besar. Papa yang sangat pintar masak, papa yang juru masak ini membuat anaknya bangga, membuat anaknya senang waktu dia datang di rumah. Karena dia tahu, dia tidak akan kelaparan dan pasti akan ada makanan yang terbaik diberikan kepadanya. Teks firman Tuhan ini berkata begini hari ini. Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat. Bapak Ibu Saudara, tadi saya belajar dari bagian firman ini. Juru selamat. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, kalau orang lapar, tahu ada juru masak, dia tenang. Tapi saat seseorang terancam dan dia dengar akan ada tim penyelamat datang, hatinya menjadi ada harapan. Yang lahir dan yang kita rayakan di hari Natal ini bukan juru masak, Bapak Ibu, tapi juru apa? Juru selamat. Ibu-ibu, ada nggak hatinya ibu-ibu umpot-umpotan di akhir tahun ini? Ada nggak hatinya ibu-ibu, kalau akhir tahun itu jangan ngomong hari raya toh. Nanti masuk semester baru, anak-anak bayar buku lagi, bener nggak? Oh, ibu-ibu udah senyum. Tapi hari ini Tuhan katakan kelahirannya itu bagi segala bangsa dan menjadi kesukaan besar karena yang lahir adalah juru selamat. Apapun keadaanmu, bagaimanapun situasi karirmu, bagaimana keadaan rumah tanggamu, bagaimana perjalanan cintamu anak muda, bagaimanapun calon pasangan hidupmu, engkau memiliki seorang juru selamat yang akan menyelamatkanmu. Hidup kekal di surga. Next. Bapak Ibu, ini yang sebelah kiri adalah gambar gempa bumi yang terjadi di Nepal. Yang sebelah sana gambar orang tenggelam. Kadangkala ini seperti gambaran diri kita di tengah-tengah pergumulan hidup. Pernah gak sih bapak-bapak menghadapi persoalan yang sepertinya dunia ini runtuh? Ibu-ibu merasakan seperti ini, rasanya aku sudah tenggelam, tinggal help me Lord. Tolong aku Tuhan. Kita sudah hampir tenggelam dengan beratnya pergumulan hidup. Next. Kita seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan. Bahtera rumah tangga mungkin ada yang sepertinya hampir tenggelam. Kalau yang muda-muda putus cinta kapalnya belum tenggelam ya, karena belum menikah ya. Masih. Tapi kalau yang sudah menikah mungkin hampir seperti ini. Next. Bapak Ibu, apapun sukumu, sekali lagi, kabar gembira datangnya seorang penyelamat hidup itu ada untuk kita hari ini. Keselamatan dibutuhkan oleh semua orang. Selamat dalam pekerjaan, petani memerlukan keselamatan dalam bekerja. Maka ada mereka yang membuat macam-macam sesaji, ada yang membuat mereka bermacam-macam cara. Yang penting pertaniannya aman, selamat. Nelayan, pembangun, kalau mau bangun rumah pasang apa-apa supaya selamat. Kenapa? Karena butuh bangunannya selamat. Ada yang butuh keselamatan rumah tangga supaya rumah tangganya baik. Waktu mau menikah pilih hari baik toh. Arai ngalor apa ngidul. Ketemunya ke kiri apa ke kanan. Cari dulu hari baik supaya apa? Rumah tangganya selamat. Saya dengan suami saya menikah bulan Suro. Ngertos orang Jawa bilang kalau bulan Suro itu tidak boleh nikah. Saya dan Pak Pendeta dengan nikah di bulan Suro. Saudara kami dari yang Jawa rata-rata nggak berani datang.
Dok, nek kamu kuat lakonono, katanya gini, kalau kamu kuat jalani saja. Kami nggak berani karena kami nggak tahu apakah nanti siapa yang kuat. Kalau kamu kuat, kamu yang maju. Kalau enggak, kami yang maju. Jadi benar, keluarga-keluarga kami yang dari suku saya yang dekat, karena hitungan supaya selamat rumah tanggamu, kalau bisa jangan bulan suruh. Sampai hari ini kami ditolong oleh Tuhan. Karena ada juru selamat yang menjadi penyelamat bagi rumah tangga kami. Bapak Ibu Saudara, keselamatan hidup sesudah mati. Banyak orang kalau ada keluarganya yang meninggal, selamatan. Kenapa selamatan? Supaya selamat telung dino, petang dino, petang dino, 100 dino, 1000 dino, entek duwe ego selamatan kabeh. Ben selamat. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu, yang datang hari ini adalah juru selamat. Menyelamatkan apa saja? Semua, karena dia adalah juru. Dia bisa menyelamatkan cintamu. Siapa yang takut kehilangan pacarnya? Siapa yang takut kehilangan suaminya? Siapa yang takut anak-anaknya dapat salah jodoh? Hari ini Yesus kasih tahu, dia juru selamat. Dia bisa menyelamatkan anak-anakmu. Amin. Dia bisa menyelamatkan hidupmu. Dia juga bisa menyelamatkan hidup ekonomimu. Dalam kesulitan dia memampukan kita bertahan. Next. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang masih takut dengan kuasa-kuasa kegelapan? Siapa yang masih takut dengan beratnya tantangan hidup? Siapa yang masih takut gak berani lepas dari dosa manusia lama? Hari ini Yesus bisa menyelamatkan. Next. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Sekarang kita bilang dengan diri kita, katakan dengan dirimu, sebut namamu. Hari ini juru selamat telah lahir bagimu. Juru selamat itu akan menyelamatkan pendidikan anak-anakmu di masa depan. Juru selamat itu akan menyelamatkan kondisi yang engkau alami. Juru selamat itu akan menyelamatkan pelayananmu. Amin Pak Pendeta. Juru selamat itu akan menyelamatkan kehidupan kita. Hari ini telah lahir bagiku juru selamat. Aku pasti akan diselamatkannya. Seorang anak yang kedatangan papanya seorang juru masak saja sangat bahagia. Apalagi kita yang didatangi Bapa yang adalah juru selamat. Hidup kita pasti akan selamat. Masa depan kita akan selamat. Next. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah engkau ragu, janganlah engkau takut, dan janganlah engkau khawatir. Selanjutnya, percayalah, dia akan menjadi penyelamatmu. Kehidupan kekalmu, dosamu diampuni. Seperti apapun kegagalanmu, seperti apapun kekuranganmu, dia menerimamu dan mengampunimu. Masa depanmu, karirmu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, kesehatanmu, engkau terserang sakit penyakit, Yesus Allah penyelamatmu. Pasanganmu, rumah tanggamu, keluargamu, di ujung tanduk Tuhan adalah penyelamatmu. Next. Jangan khawatir, Natal adalah kabar gembira. Siapa yang percaya diselamatkan, Tuhan adalah juru selamat kita, yang menyelamatkan kita di tengah segala tantangan yang membahayakan. Next. Selamat menikmati kuasa kelahiran Tuhan Yesus. Selamat menikmati kelahiran kuasa Tuhan Yesus. Sobat muda yang ada di sana, Yesus adalah juru selamatmu. Kalau engkau tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, percayalah, dia akan menyelamatkanmu. Hidup kekalmu Tuhan berikan, apalagi hari-hari itu. Kelahiran Yesus menjadi juru selamat saya dan Bapak Ibu Saudara. Selanjutnya, kita sering menyanyi berkata begini, hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kalau pujian ini sudah pernah kita nyanyikan, hari ini meneguhkan hati kita kembali. Bapak-bapak,
sepulang dari Natal dari tempat ini, ingatlah apapun tantangan pergumulanmu, tentang rumah tanggamu, tentang pelayananmu, tentang anak-anakmu, ibu-ibu, apa yang menjadi pergumulanmu, sepertinya sangat sulit, sepertinya sangat berat. Ingat, Yesus menjadi penyelamatmu.